apapun kondisimu saat ini, nah, itu semua adalah konsekuensi dari perbuatanmu, dari penciptaanmu di masa lalu. Jadi penciptaan itu apapun yang Anda cipta itu pasti terwujud. Kalau tadi ilmunya tadi udah tahu kan, cipta di sini, kemudian dirasakan dulu. Nah, contoh ketika kamu mau berkelimpahan, ya rasakan bagaimana orang itu berkelimpahan. Maka supaya cepat terwujud tadi, ya kamu harus merasakan dulu. Kalau kamu pengen berkelimpahan, jadi rasakan kelimpahan dalam hatimu. Jadi penciptaan tadi banyak orang ternyata belum bisa mencipta. Oke, ada lagi penciptaan yang lainnya? Kita bahas dulu. Membantu yang membutuhkan. Nah, sementara Anda kan juga nggak tahu siapa yang membutuhkan. Atau mungkin kadang ada yang membutuhkan juga, kadang Anda juga tenan bora nih, bener nggak nih ya gitu kan. Anda sendiri masih bingung juga, ini orang ini benar butuh atau enggak kan, gitu kan? Karena otorisasinya kan belum jelas nih. Nah, udah tahu belum caranya menciptakan rasa kelimpahan dalam hati? Udah tahu belum? Belum. Oke. Prakteknya begini. Saya tuh punya kebiasaan kalau pagi itu jalan kaki. Kemarin di video ada tuh. Berto ngikutin saya jalan kaki pagi itu, terus menggeh-menggeh dia jadi. Dia udah terengah-engah ya. Padahal saya jalan kaki tidak pakai alas kaki. Ya, nggak pakai alas kaki, itu mengakses energi langit dan bumi. Nah, ketika jalan kaki di pagi hari itu saya selalu ngambil uang ya. Kalau dulu ketika masih latihan pertama uangnya belum banyak, ya mengambil satu lembar yang paling besar yang ada di dompetmu. Ya, jadi mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet. Kemudian katakan sama Tuhan, sama Sang Hyang Widi, ya Tuhan, pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Ya, di pagi hari ya, di pagi hari. Jadi usahakan semua apapun yang kamu inginkan itu rasakan di pagi hari. Anda pasti pengen bahagia kan? Ya, pengen berkelimpahan, sukacita kan gitu kan? Nah, maka cipta itu di pagi hari. Maka itu saya lakukan di pagi hari. Pagi hari saya tadi jalan kaki, olahraga, mengambil uang yang paling besar, dan tadi Tuhan pertemukan aku dengan orang yang berhak menerima rezeki ini. Maka di pagi hari itu yang saya rasakan apa? Pertama saya merasakan sehat, ya, bugar, kemudian bahagia dan kelimpahan. Nah, ternyata ketika saya tadi ketemu orang dan memberikan rezeki tadi, yang saya rasakan dalam hati saya itu rasa bahagia dan kelimpahan. Oke, mungkin awal-awal karena baru sedikit bahagia dulu lah ya. Saya merasakan bahagia dulu. Jadi di pagi hari tadi ya sehat, bugar, bahagia. Udah merasakan kaya, tapi belum berkelimpahan ya. Kaya tadi bisa memberi itu merasakan kaya. Kita udah menjadi orang kaya. Berarti tingkatkan supaya berkelimpahan. Bagaimana caranya? Kalau kamu pengen merasakan kelimpahan, maka buatlah orang lain itu merasakan kelimpahan juga. Jadi ketika kamu sudah membuat orang lain itu kelimpahan, kamu pasti akan merasakan kelimpahan. Jadi kelimpahanmu ternyata berada di tempat orang lain. Jika kamu sudah bisa membuat orang lain berkelimpahan, kamu pasti nanti kelimpahan. Karena rasamu nanti sudah kelimpahan. Nah, maka dengan tadi satu kata tadi, Tuhan, aku berkelimpahan. Berkelimpahan tuh Anda mau butuh atau enggak, udah akan sediakan itu. Anda mau butuh atau enggak, pokoknya penting aku menyediakan. Nah kalau yang butuh otomatis ngambil sendiri. Maka dalam kehidupan saya, karena saya tahu banyak orang itu butuhnya uang, ya udah bukakan pintu kelimpahan kan itu. Selesai. Karena apa? Saya menyediakan gitu. Menyediakan caranya. Menyediakan langkah-langkahnya. Supaya orang udah gak membutuhkan lagi. Karena udah berkelimpahan gitu loh. Maka lebih besar lagi. Penciptaan itu lebih besar lagi yang dasar itu. Kalau membantu yang membutuhkan ini masih belum jelas ini katanya. Tapi kalau aku telah menjadi jawaban untuk banyak orang menuju kelimpahan, selesai. Semuanya sudah terjawab di situ. Nah, maka karena kita punya Tuhan yang besar, ya penciptanya harus yang besar. Penyadaran, penyatuan dengan Tuhan itu penting. Jadi semua konsep Tuhan itu
dari berbagai jalur agama itu sudah mengatakan bahwa kita dengan Tuhan itu menyatu. Aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tubuhmu adalah bait sucinya Tuhan. Kalau di Bali konsepnya kandapat, ya, menyatu, ya, kandapat. Dan selama ini banyak orang belum bisa membayangkan Tuhan yang besar tadi, karena apa? Setelah diajarkan Tuhan yang kecil-kecil tadi. Tuhan, terima kasih karena aku sudah menyatu dengan engkau. Karena aku menyatu dengan engkau, maka kelimpahan pasti terjadi di dalam kehidupanku. Nah, kita cari cara penciptaan untuk cepat terwujud untuk punya anak, ya. Tadi kalau mencipta nggak usah mempersiapkan, udah cipta kok. Tuhan, terima kasih. Penghasilanku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Uang mengalir dengan sangat deras. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk dalam kehidupanku. Kan udah, nggak usah dipersiapkan, tinggal dicipta. Nah, persiapan repot nanti persiapannya salah malah nggak panen-panen nanti kan itu. Atau kalau saya gambarkan, kalau di Bali, kalau kita dulu ngomongnya apa? Bicaranya apa? Manunggaling kawulan Gusti. Nah, kalau di Bali, saudara terbiasa dengan melihat Dewa Siwa yang tangannya 4. 2 tangan ada tanganmu, dan 2 tangan ada tangannya Tuhan. Ada kesatuan kamu dengan Tuhan itu. Nah, ini maka perlambangnya apa? Dewa Siwa. Yang 2 adalah tanganmu dan yang 2 adalah tangannya Tuhan. Kami satu tubuh, ya, satu menyatu itu. Kalau udah menyatu, ya udah tinggal apapun kita cipta. Otomatis ya kita ini udah menghasilkan uang, bukan lagi membuat mesin uang gitu loh. Jadi mau uang sebesar apapun kamu cipta. Lalu tadi tidak peduli apapun kondisimu saat ini, sekelam apapun masa lalumu, tidak peduli. Namanya mencipta penghasilan. Kamu pengen punya penghasilan berapa per bulan? Yang selama ini tidak ada pernah ditanyakan orang lain. Dan tidak ada orang yang berani mencipta itu. Tapi saya sudah buktikan orang-orang yang ikut saya, tak jadi mencipta. Kamu pengen punya penghasilan berapa per bulan terus menerus. Dan semuanya tak genapi. Semuanya digenapi. Pengen punya penghasilan berapa per bulan. Gak ada hubungannya dengan statusmu. Tidak ada hubungannya dengan kondisimu saat ini. Siapapun yang sudah melakukan ini, penciptaan ini terwujud. Nah, semuanya bisa. Semuanya bisa. Kelimpahan adalah hak bagi semua makhluk ciptaan Tuhan tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Siapapun termasuk Anda malam hari ini berhak untuk mengalami kelimpahan Tuhan. Ya, selama ini Anda ketemu Tuhan yang ragu-ragu, ya kan? Ya, Tuhan masih ragu-ragu, apalagi kamu. Tuhan semesta, Tuhan yang penuh dengan kepastian. Oke, Mila, apa penciptaanmu? Oh, panjang. Kamu suka yang panjang berarti. Ya, itu saya sudah sampaikan tadi. Mulai hari ini kamu akan naik dan naik lagi. Ya. Maka kalau mencipta jangan panjang-panjang, pendek tapi nikmat itu loh. Anda coba, kalau ada sopir penghasilannya 50 juta, Anda percaya nggak? Percaya nggak? Percaya natap saya. Oke. Ya, pengawal saya tuh, lihat tuh bawah saya tuh, keren-keren. Lah penghasilannya udah di atas 50 juta semua. Mobilnya mahal-mahal, Fortuner, Pajero, BMW ya. Tidak ada yang mustahil. Karena mereka sudah masuk ke fase itu, penciptaan. Ini jangan salah nih, kameramen ini kaya ini. Ini kerjanya cuma ngincang-ngincang gini aja, tapi kaya. Keliling luar negeri, ini kan, kerjanya cuma gini-gini aja. Tapi penghasilannya udah yang direktur aja kalah. Ya, itu dari yang perempuan paling cantik yang di samping saya tadi. Berapa sekarang penghasilanmu per bulan, Dok? Berapa penghasilanmu sekarang? 100 juta? Ada? Ada. Ikut bapakmu berapa tahun? 2 tahun lah. Setahun kan ulang tahun ini, berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Penghasilannya udah di atas 100 juta.
Pernah menurun penghasilanmu? Tidak pernah. Selalu naik. Naik dan naik. Nah yang iranya apa? Justru mereka dengan penghasilan besar ini, mereka tuh nggak kerja, tidak berusaha mencari uang. Justru apa? Menikmati aja. Jadi kalau ini kameramen itu sebagai hiburan aja karena nyalurkan hobi. Tidak mencari uang dengan kameramen, enggak. Juga tidak menghasilkan uang dari YouTuber, masih utuh ya. Uang dari YouTube masih utuh ya. Masih utuh. Kita dapat penghasilan dari YouTube masih utuh, 1 sen pun belum kepake. Itu kan? Nah ini juga mereka hanya untuk hiburan aja, usaha itu hanya untuk hiburan aja. Mereka juga punya usaha semua itu, tapi untuk hiburan aja. Santai, tidak, makanya bisa jalan-jalan ini. Bengkelnya ditinggalkan, santai aja, mau ditinggalkan sebulan pun nggak apa-apa bengkelnya itu. Nah coba kalian, wah mau ninggal 5 hari aja kan, wah beratnya minta ampun Pak, nanti dari mana nanti kan gitu kan. Nah mau cuti aja susah, takut kan. Gitu loh. Dan ini kalau udah lihat wajahnya tuh, temennya semesta berbeda dengan temennya Tuhan-Tuhan kecil tadi. Ini nyata, ini makanya bukan teori yang saya ajarkan, bukan teori ini, udah dipraktekkan pulang Deborah. Dan pasti tidak ada kata semoga atau mudah-mudahan. Ada lagi Ibu, apa penciptaannya yang berbeda dengan yang lain? Tadi apa penciptaannya? Yang berbeda ada nggak? Oh, nah ini juga penciptaan yang salah. Kalau lebih sabar nanti kamu akan mendapat masalah-masalah yang banyak dalam kehidupanmu. Kan sabar itu untuk menjadi sabar kan harus ada orang yang nganyel harus ada situasi yang tidak enak kan itu kan. Nah, kalau menjadi manusia yang lebih sabar nanti lebih banyak masalah, lebih banyak didatangkan orang-orang yang membuat kamu jengkel kan itu. Tapi kalau minta sabar tadi nanti kamu akan ditemukan dari orang-orang yang nganyel mau cekan sih doamu ini, Tuhan berikan saya kesabaran Tuhan. Nah, besok datang orang yang nganyelkan, besok kamu akan ketemu masalah yang membuat dirimu termeh-meh kan gitu kan. Nah ini penciptaanmu juga, ini penciptaan yang tidak disadari tadi loh. Tuhan terima kasih, aku sudah menjadi pribadi yang bijaksana. Aku menjadi pribadi yang penuh dengan kasih. Aku menjadi pribadi yang lemah lembut. Aku menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Kan itu udah sabar itu. Kan yang penciptanya berbeda dengan yang tadi dua. Coba apa yang kamu cipta? Apa yang kamu cipta? Punya suami. Nah, belum atau sudah pernah terus? Belum. Oke. Nah, kamu detail nggak? Nanti kasih suami ternyata kamu protes itu kan, royal. Nah ini pun penciptaanmu nggak komplit. Nanti kamu punya suami, royalnya tidak dengan kamu tapi dengan yang lain itu kan. Nah ini bahaya penciptaanmu ini itu loh. Maka Tuhan hari ini aku bahagia dan bersyukur. Aku punya suami yang setia terhadapku, yang penuh kasih, kasihnya hanya untukku dan royal kepadaku Tuhan, tidak dengan yang lain nanti kan. Nah nanti bahaya penciptaan itu. Ke kamu gak royal, royalnya ke yang lain kan repot. Nah maka harus komplit ini penciptanya ya. Iya selama ini banyak orang tidak bahagia karena salah penciptaan ternyata. Nanti telah terluka terus ngomong, wah semua lagi brengsek, nanti nikah lagi dapat yang brengsek lagi kan gitu loh. Emang hati-hati, penciptaan ini hati-hati. Penciptaan selalu memilih hal-hal yang positif, gitu, yang positif. Penciptaan saudara Tuhan, terima kasih untuk aku menjadi pribadi yang mulia, pribadi yang penuh nilai, dan pribadi yang berkelimpahan, sehingga hidupku bermanfaat bagi banyak orang. Orang tuamu termasuk orang enggak? Iya kan? Terus banyak orang kan termasuk orang tuamu. Apa yang kamu sebut satu-satu? Sehingga hidupku Tuhan bermanfaat bagi banyak orang. Aku menjadi pribadi yang baik, pribadi yang mulia, pribadi yang bijaksana, pribadi yang bernilai, sehingga hidupku bermanfaat bagi banyak. Contoh lagi penciptaan banyak orang yang sedang sakit, Tuhan, aku pengen tidak sakit Tuhan. Ya kan? Yang nanti di sini apa? Sakitnya kan? Maka penciptaan yang kita carikan Tuhan, hari ini aku bahagia dan bersyukur. Semua organ-organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru, sehingga aku sehat, bugar, awet muda, panjang umur kan itu. Jangan aku Tuhan ambil sakitku Tuhan. Nah, sakit kan. Tuhan terima kasih untuk kesehatan, kebugaran yang sudah aku rasakan saat ini. Dan selesai. Tuhan terima kasih Engkau telah menyediakan semua organ-organ tubuh. Aku tahu Engkau punya persediaan yang cukup melimpah untuk setiap organ-organ tubuhku yang lemah. Nah ini penciptaan harus lebih luas.
Jangan terjebak pada ego.